Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi insya Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan suatu wejangan tentang banyaknya seorang kiai atau bukan ulama atau mungkin orang yang alim yang Jumatan sholatnya itu di Mekah li. Tenan pora atau Mbah? Ya memang kan kita bahas deh ya. Nah, banyak kejadian ketika seseorang itu yang mengaku-ngaku atau mungkin memang memiliki atau mungkin kita tidak ketahui memiliki kemampuan untuk ya namanya berpindah tempat. Seumpama kejadiannya adalah sholatnya itu di Mekah le. Tenan pora seumpama itu contohnya itu Mbah Fanan itu le ya. Jadi kalau sholat di dalam tendanya itu tidak ada orang. Kalau sudah selesai sholat nanti ada lagi. Nah, itu apakah keistimewaan apakah karena ilmu ya? Ya akan kita bahas juga ya ini. Nah, sebenarnya ilmu itu atau mungkin keistimewaan diberikan ke seseorang karena keimanannya bisa dikatakan adalah bagian dari namanya karomah. Karomah itu adalah suatu keistimewaan bagi seseorang yang memiliki kedekatan dengan penciptanya, yang memang penuh kerinduan, penuh kecintaan akan suatu hal yang penyatuan diri dengan Tuhannya, sehingga apapun yang beliau inginkan akan terwujud. Nah, seperti halnya adalah itu tadi Jumatan di Mekah, sholatnya di Mekah. Sadoer ya nggak ada, tapi bawah. Nah, itu adalah keistimewaan. Tapi dari segi keilmuan, bahwa yang namanya membedah ilmu itu bisa dikatakan adalah ilmu teleportasi, atau mungkin pindah tempat, atau mungkin yang dikatakan adalah batin gowo doire. Jadi ilmunya adalah doir gowo batin, batin gowo doire. Jadi batin bawa raganya. Tuh bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Banyak yang dulu kejadian seperti itu banyak nih. Tetapi ada yang memang ilmu itu dari tingkat bawah nih ya. Kita bahas keilmuan ya. Satu, jika dari orang-orang biasa, kita lihat dulu amalannya. Kalau orang biasa bisa juga dia dibantu oleh jin ya. Jin itu membawa dia menembus dimensi waktu. Jadi rogon itu boleh untuk ke suatu tempat, terus ya dia ke sana dan kembali lagi. Jadi intinya digendong harus jin kodam ya. Nah, itu yang paling bawah Terus tingkat atasnya lagi adalah beliau bisa membuka portal dimensi waktu ruang dan waktu. Jadi bisa menembus dinding dimensi dan nanti bawa dia kemana, sama ke Mekah atau mungkin ke tempat lain. Nah, itu bisa. Jadi memang tidak ada bantuan dari apapun, tetapi beliau bisa membuka gerbang dimensi. Nah, itu apa adalah itu pengajian lagi ya. Nah, dulu mbahnya dari Mbah Mul sendiri dulu ya gitu. Kalau nilape putu-puture, aku arep ning pasar titip opo, titip gule mbah, titip iki. Oh iya, nggak ke pasar malah ke Sentong Tengah dulu ke Sentong Tengah nutup lawang. Setengah jam balik bawa itu karung yang nggawa gule, nggawa apa, nggawa jajan. Padahal di nalar ya lah kok ning Sentong Tengah kok orang malah numpak angkutan ya. Lah seperti itu loh logikanya. Nah, itu yang medium. Terus yang lebih tinggi lagi adalah suatu keistimewaan yang diberikan Gusti Allah itu beliau bisa dua-duanya Jadi ada satu kisah seperti ini. Dulu ada seorang ulama itu sedang ceramah di pengajiannya pengajiannya. Terus di saat yang bersamaan ada seorang santri melihat Mbah kayaknya neng di malah makur ya lungo ya. Pergi ternyata sholat di Mekah.
sholat di Mekah. Nah, dilalah ada yang saat itu sedang umroh sedang umroh tawaf itu melihat ketemu dengan mbah itu, mbah nggak sebutan namanya ya, dengan mbahnya itu. Nah, kok tenang ketemu di sana? Lah, apakah itu benar? Apakah itu dibantu jin? Apa itu mindorupo? Apa mecah rogo? Wallahu alam. Yang penting kita lihat amalan beliau. Kalau beliau orang baik, seharinya baik, insya Allah memang itu adalah kelebihan dari karomah beliau, karena kecintaan beliau akan Tuhannya, pengen deket dan sebagainya, makanya apapun terwujud itu Nah, yang sekarang terjadi biasanya kan ada yang itu tahu-tahu bisa sana bisa di sini, terus nanti hilang ketemunya di sana, seperti Kauze cari bocah yang hilang kemarin di sungai itu ya. Itu kalau itu memang murni disembunyikan oleh makhluk halus ya. Makhluk halusnya itu memang ya nggowo saragane diajak dolanan, jadi rogone sama batinnya dibawa ke dimensi lain dan di openi ya, untungnya diopeni karena yes memang mereka juga punya tujuan. Nah, kalau ini sifatnya adalah amalan, dan ini kalau dari segi keilmuan memang ada yang mengatakan mecah rogo, tapi mecah rogo itu tidak bisa dipecah. Yang pasti yang bisa dipecah adalah bukan rogo, rosone. Jadi kan Mindorupo itu bukan wajahnya yang diduakan, itu bukan, tetapi bayangan itu nanti bisa jadi dari bayangan dari dirinya sendiri, karena manusia sendiri memiliki 4 unsur yang menyatu dalam dirinya, itu bisa diwujudkan wujudnya sama. Kalau bisa 1000 dan lebih ya mungkin itu dibantu dengan yang lain. Allah alam ya. Yang pasti seseorang ulama atau kiai yang beliau memiliki keistimewaan karena pengen dekatnya dengan pangerannya, dengan Tuhannya, pengen menyatu, pasti punya keajaiban seperti itu. Mbok sholatnya Mekah loh, kok sholatnya Mekah bolak-balik, pengen wiritan, pengen anu neng kono ayo bisa kok. Yes, wallahu alam, pasti itu bisa terjadi. Dan banyak cerita yang memang kalau kita tidak ketahui ya memang jadi mitos, jadi cerita belaka. Banyak yang menghujat, tetapi karena suatu keistimewaan ilmuwan ya insya Allah bisa. Nggak perlu dibanding-bandingkan dengan wali, dengan nabi atau dengan rasul. Bagi orang yang tidak mempelajari ilmu secara tasawuf dan kebatinan ya, itu insya Allah bisa. Nah, wallahu alam, kembali kepada sang pemberi hidup. Tugas kita adalah ibadah. Kalaupun ada keistimewaan itu karena Allah semata ya dan kita tidak bisa untuk memintanya, itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.